Oke, kita bikin kopi dulu nih Om Steven nih. Ya. Kita bikin kopi, kita lagi di Tomohon, di tempatnya Om Steven. Kita lagi ngobrol-ngobrol tentang perjalanan. Oke. Iya. Oke, teman-teman motor seluruh Indonesia kali ya. Salam jelajah adventure, kami Ride for Friendship. Andra Bells dengan senior saya nih, Om Steven Langitan dari Moto Bikers, bikers yang udah jelajah ke Eropa dan Indonesia lah. Sampai ke London 30.000 km, 29 negara. Kita sedang mengunjungi Om Steven yang ada di Tomohon, Sulawesi Utara untuk sedikit sharing-sharing tentang perjalanan jelajah Indonesia, dan nextnya mungkin kita akan keluar negeri. Gimana Om Steven? Oke, selamat datang dulu ya, Bro Andra. Ya. Dengan tim dalam hal ini Ride for Friendship. Ride for Friendship. Di mana Andra bersama anak, Ya. Father and Son. Father and Son. O'Neil, saya sangat mengapresiasi lah, sangat bangga ada biker Indonesia Ya. yang sudah datang ke kota Tomohon di kampung halaman saya untuk sowan, untuk ngopi. Kopi bareng kita. Ngopi bareng, ya. Di cuaca yang dingin nih, enak Udah banget nih. Dingin di kota Tomohon. Iya, sekali Ya. lagi selamat datang, terima kasih sudah berkunjung ke tempat ini. Oke, silakan Andra, Ya. apa yang mau ditanya, saya mah tinggal jawab aja deh. Gitu. Oke, jadi kita ngopi dulu nih. Udaranya dingin banget, sejuk. Di Tomohon, kebetulan Om Steven ini tinggal di Tomohon dekat gedung olahraga ya Om? Iya, di kawasan stadion. Stadionnya Tomohon. Cuacanya juga oke. Kebetulan Om Steven punya lahan besar di sini. Ya. Di Tomohon untuk teman-teman yang datang ke Manado, Sulawesi Utara, sempatkan mampir ke rumah Om Steven karena Om Steven terbuka dengan welcome kepada teman-teman yang mau sharing, Ya, betul. terutama biker-biker yang di luar Ya. Jawa atau di mana lah, Ya. kepulauan Indonesia lah, Betul. untuk saling sharing, memperkuat dan mencintai Indonesia dengan explore dengan roda 2 gitu kurang lebih. Jadi gimana Om Steven? Ada saya dengar Om Steven ada keinginan juga masih riding ya? Iya, jadi kita ini kan sebetulnya pindah ke Tomohon ini sebagai home base saja. Home base ya? Iya, home base ya. Jadi pindah rumah artinya di sini dah kami tempat basisnya untuk base-nya, melakukan kegiatan. Jadi kita bisa banyak. Karena kita punya lahan besar, Ya. kita pada prinsipnya saya sih jadi petani dulu lah. Oke. Jadi petani. Namun yang namanya hobi atau passion di bidang otomotif, Oke. khususnya roda 2 itu tetap masih ada, tetap Oke. masih membara lah. Ada rasa keinginan tetap Masih ya? ada, Oke. masih ada. Justru dengan Andra, Father and Son, dengan kalian melakukan touring mau sampai ke Merauke, Iya. yang mana kalian sebelumnya sudah melakukan ke Sabang keliling Sumatera, itu membuat saya juga ikut termotivasi. Ya. Iya. Betul. Jujur saya termotivasi. Iya. Cuman dengan situasi pandemi ini sekarang ini bukan berarti saya harus diam, tapi saya melakukan kegiatan lain, dulu. yaitu sebagai petani. Petani. Nah, Eh. sambil nabung juga. Ya, Nah, betul. artinya ada impian satu ketika saya ingin melakukan perjalanan yang lebih gila lagi lebih dari gila Jakarta lagi. London itu. Oke, Begitu. berarti Om Steven ada keinginan melanjutkan perjalanan yang lebih gila lagi. Nanti kita nantikan selanjutnya Om Steven dengan perjalanan yang lebih gila. Nanti bocoran sih jangan Bocoran, sekarang. iya. Nanti. Kita kopi dulu Om Kopi Steven. dulu. Oke, tos dulu ya. Oke, mantap. Oke, jadi gini Om Steven, ada sedikit mungkin saya datang ke Tomohon ini ada titipan dari teman-teman. Iya. Salah satunya tentang perjalanan keliling Indonesia. Iya. Saat ini saya sedang melakukan keliling Indonesia, tentunya final perjalanan saya yang ke Papua, Merauke. Iya.
yang sebelumnya pernah dengan Om Stephen juga jelajah garis batas Borneo tahun 2019 ya Om? Iya, 2019. Waktu itu programnya Pak Jokowi untuk eksplor perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah setelah itu kita ngadakan lagi perjalanan di 2021 awal untuk ke Timor Leste. Nah di situ saya buat agenda Ride for Friendship. Yang pertama ke Timor Leste, yang kedua ke Sabang Aceh bersama anak saya, dan ketiga yang ini ke Sulawesi, Maluku Utara sampai Papua. Nah kegiatan kali ini saya tetap membawa konten sosial, terutama sosial eksplorasi pendidikan. Nanti di Sorong ini saya akan membagikan buku-buku, tas sekolah dan alat tulis di Sorong dan Merauke. Nah salah satu titipan dari Om Stephen waktu itu yang saya ingat, jadi kita berjalan touring jangan hanya dengan touring saja, jadi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti sosial, mengangkat ekonomi kreatif yang ada di Indonesia untuk dikenal oleh teman-teman bikers di seluruh Indonesia bahwa Indonesia tuh mempunyai banyak potensi dan kalau kita lebih kita berbagi dengan yang lain. Kurang lebih begini ya Ustaz. Jadi kegiatan positif harus kita jalankan, jangan sekedar touring. Jadi kita isi dengan beberapa kegiatan yang membuat Indonesia lebih bangkit lah. Satu hal lagi Andra, ngangkat pariwisata Indonesia. Apalagi kan sekarang Andra sudah di Sulawesi Utara. Ya betul. Nah kita di Sulawesi Utara memiliki kawasan wisata super prioritas. Yaitu Likupang. Oh Likupang yang Pak Sandiaga Uno baru. Pak Sandiaga Uno kemarin ada di sana sebagai Menteri Pariwisata Indonesia. Nah, jadi angkatlah pariwisata Indonesia, tidak hanya Likupang, dimanapun Anda lewat, ada pemandangan yang bagus. Saya tahu sepanjang jalan pemandangan Indonesia bagus-bagus. Itu diangkat, dibuatkan foto dan video. Artinya kita sebagai rider jangan cuma lewat aja gitu loh, berhenti ambil spot, foto, gambar dan di-share, jangan lupa ke sosial media. Ya Om Stephen ya, biar teman-teman tahu bahwa Sulawesi banyak mempunyai potensi wisata yang tidak kalah dengan pulau-pulau lain. Seperti kemarin saya ke Pantai Bira, ada di daerah Jeneponto, Bulukumba, ada tebing Apalarang. Itu the best yang baru diekspos oleh pemerintah Sulawesi Selatan, Pemdanya. Dan kemarin kita ke Toraja, ke Lolai, negeri di atas awan, itu juga the best. Ya untuk teman-teman adventure yang ada di Indonesia yang suka camping dengan ketinggian kurang lebih 1.500 mdpl awannya, luar biasa lah. Nah itu kan semua itu kan hanya bisa dijelajah naik motor. Betul, kan? Nah, kalau kita nggak naik motor, itu kita nggak akan dapat lah. Biasanya kita, kalau orang pada maunya wisata, naik pesawat, cuma sewa mobil yang cuma lokalan di sekitar situ. Tapi kalau kita naik motor, seperti Andra ini, udah setiap titik itu dapat pemandangan. Kita dapat eksplorasi karena dengan kemudahan roda 2 itu kita bisa eksplor sampai ke gunung ya. Kita spot wisata yang luar biasa. Dan Sulawesi banyak sekali. Terakhir kemarin saya ke Poso, Gorontalo. Di Gorontalo juga banyak beberapa spot yang keren. Di desa Bongo, yang kubah masjid di atas, posisi di gunung, di bawahnya kota Gorontalo, itu luar biasa. Dan satu kali lagi nih, kulinernya, waduh luar biasa. Itu the best seafood untuk Sulawesi, seperti ikan cakalang, ya kan, rahang tuna. Nah nanti ketemu dengan teman saya nanti, Om Glenn. Nah itu juga guiding yang paling the best lah di Sulawesi Utara. Di Manado ya. Di Manado. Nah kebetulan nanti kita ngobrol dengan Om Glenn juga bagaimana mengenai Sulawesi. Karena beliau ini yang suka bawa guide teman-teman bikers yang datang dari luar pulau masuk ke Sulawesi. Nah dan yang saya tahu di tahun 2022 ini banyak teman-teman bikers mau masuk Sulawesi. Agenda saya kemari salah satunya setelah menyelesaikan keliling Indonesia, sedikit saya mau minta nasihat dari Om Stephen. Saya ada rencana mau keluar negeri nih. Di 2023 Om Stephen. Mungkin sekarang ini masih pandemi, banyak negara yang masih lockdown ya Om. Jadi kita bersabar dulu. Kenapa saya udah mau berangkat keluar negeri? Karena menurut saya Indonesia saya udah explore dan nanti saya bisa bercerita dengan teman-teman luar negeri ya. Betul. Gimana Om Stephen? Tips-tipsnya?
Jadi benar Andra dengan Onel sekarang sudah melakukan perjalanan yang jauh ya, touring jauh. Jadi nggak cuma lokalan saja, bukan antar lagi kabupaten, tapi antar pulau, udah antar provinsi, ujung ke ujung lah. Nah, dengan pengalaman ini, sebetulnya ini udah pengalaman dari segi fisik dan mental, udah dapat ya. Dan juga Andra sudah mendapatkan, kita tahu bahwa Indonesia karena multikultural, betul. Kebinekaannya itu, waduh, banyak sekali beda suku, dan beda kuliner makanan. Nah, disinilah Andra melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian ya? Iya, beda di Jawa, beda di Sulawesi, beda di Sumatera. Nah, di sini melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan. Kalau Andra sudah bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan setiap daerah, baik makanan maupun dengan kebudayaan ataupun kehidupan masyarakat, saya percaya Anda bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena perjalanan ke luar negeri syaratnya cuma itu juga, ya, nggak cuma harus bisa bahasa Inggris, bukan, tapi kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat yang berbeda. Beda makanan, beda orang, beda suku, beda warna, semuanya itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadi banyak aspek yang harus kita. Nah, itu kita harus latih di tanah air. Nah, sekarang saya melihat Anda akan melakukan sampai ke Merauke. Ya, itu cobalah alamnya sana juga kita angkat, kebudayaannya juga, dan rasakan kehidupan dengan masyarakat setempat. Nah, jadi banyak ya, unik ya. Jadi itu. untuk teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri, ya usahakan mental, stamina, dan lingkungan menyesuaikan diri. Bisa. Nah, memang kebanyakan dari kita kebiasaan touringnya berkelompok. Tapi kalau udah jarak jauh, sebaiknya setidaknya sendiri atau berdua. Bapak dan anak gitu. Karena ini menyesuaikan diri kan, bapak sama anak jalan berdua. Nah, saya percaya kalau Anda sukses sampai di Tomohon aja udah sukses, apalagi sampai ke Merauke, pasti bisa keluar negeri. Jadi tips and triknya Om Steven salah satunya menyesuaikan semua. Dari mental, kesehatan, dengan kultur, dengan penduduk setempat, dan itu menjadi modal dasar untuk perjalanan jauh. Dan kebetulan saya sudah 50 hari waktu itu ke Timor Leste, dan ini mungkin 2 bulan yang lebih lama. Ya, mudah-mudahan bisa membuat modal saya untuk mental keluar negeri ya, Om Steven. Kira-kira gimana Om Steven? Ada bocoran perjalanan Om Steven? Sebelum kasih bocoran, gini dulu deh. Sebaiknya Andra selesaikan satu lagi, perjalanan keliling Borneo. Borneo yang waktu saya masih. Kenapa saya sarankan Borneo? Supaya Andra bisa menyesuaikan diri bagaimana melintas negara. Masuk ke negara Malaysia. Border to border. Itu Borneo, itu tempat kita belajar. Jadi kita bawa paper, surat-surat, kemudian kita di perbatasan dan kita membiasakan, oh ini loh caranya, begini loh caranya. Masuk, keluar, masuk gitu loh. Kalau kita udah bisa atau udah pernah punya pengalaman, niscaya Anda punya percayaan diri untuk ke negara-negara yang lebih jauh lagi. Oh, ternyata cuma ini doang gitu loh. Jadi artinya mesti ada pembelajaran masuk border. Jadi jangan kita gelap ya masuk border. Jadi artinya dengan masuk ke Kuching, Sarawak, Brunei misalnya, 2 negara tetangga Indonesia, kita belajar masuk dari misalnya dari Aruk, Entikong untuk masuk ke Kuching, Sarawak, ke Miri, Brunei, border to border. Nah, pembelajaran itu yang harus kita lakukan. Pemanasan sebelum berangkat ke yang lebih jauh. Kurang lebih gitu Om Steven ya. Itu dia. Jadi teman-teman tetap kita harus mengurus sesuatu yang resmi, jangan yang gelap. Jadi karena kalau resmi pantauan kedutaan juga ada. Terutama di IMI. Ya Om ya, kita harus ngurus karnet pas ya, CDP, SIM internasional untuk pembelajaran modal yang ke luar negeri yang lebih jauh. Salah satu trik and tips untuk berangkat ke luar negeri. Nah, gimana Om Steven untuk teman-teman bikers yang ada di luar Tomohon mau datang ke rumah Om Steven, gimana Om Steven? Oh, welcome, silakan teman-teman. Jadi dengan contoh Andra sudah datang ke sini untuk sharing, kemudian direkam. Juga teman-teman lain silakan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman yang datang ke sini dari jauh, apakah itu dari Jawa maupun dari Sulawesi sendiri atau dari Kalimantan, silakan datang ke tempat saya untuk ngobrol.
Saya selalu memberikan souvenir. Souvenirnya adalah buku Jakarta London. Oke, jadi Om Steven kasih lagi buku untuk perjalanan modal dasar ke luar negeri. Kurang baik apa lagi nih? Jadi itulah Brotherhood Bikers Indonesia sangat welcome terhadap teman-teman, dan saya merasakan sendiri di portal oleh beberapa teman-teman Sulawesi. Ini yang luar biasa. Jadi sepanjang jalan kita ngopi bareng, walaupun waktu kita agak tersendat, cuman nggak apa-apa. Itulah dinamika Bikers Indonesia. Jadi teman-teman yang dari Jawa di luar Tomohon, Om Steven sudah welcome, buka pintu di Tomohon untuk yang mau datang sharing tentang perjalanan keliling Indonesia ataupun ke luar negeri. Ditunggu kedatangannya, bro. Oke?